Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Sabtu 26 Juni 2001 pukul 5.22 kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita, dan kita pagi ini memasuki majelis yang kelima. Majelis yang kelima ini membahas tentang sebab-sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya. Saudaraku, lakukanlah secukupnya dalam semua urusanmu. Engkau adalah hamba yang lari dari tuannya. Kembalilah kepadanya. Bersimpuhlah kepadanya, patuhilah perintahnya, hindarilah larangannya. Terimalah ketetapannya dengan sabar dan setia. Jika yang demikian itu telah sempurna, maka sempurnalah penghambaanmu kepada Tuhanmu, dan kecukupan darinya akan datang kepadamu. Bukankah Allah telah mencukupi hambanya? Surat Az-Zumar ayat 36. Saudaraku, jika benar penghambaanmu kepadanya, Dia akan mencintaimu. Bahkan kuatlah cintanya di hatimu. Engkau akan merasa damai bersamanya dan dekat dengannya. Bahkan tidak berjarak dengannya. Engkau tidak lagi merasa susah, dan engkau tidak perlu mencari teman selain Allah. Engkau ridho kepadanya dalam semua keadaan. Meski bumi menyempit dan pintu-pintu tertutup bagimu, engkau tidak akan marah. Dan engkau tidak akan datang ke pintu lain selain pintunya. Engkau tidak akan memakan makanan selain makanan darinya. Engkau akan bertemu dengan Musa alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya. Surat Al-Qasas ayat 12. Saudaraku al-fakir, Tuhan kita Azza wa Jalla menyaksikan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir pada segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memeriksa segala sesuatu dan dekat dengan segala sesuatu. Maka engkau tidak akan lepas darinya. Tak ada keingkaran setelah ma'rifat. Celaka kamu mengenal Allah lalu mengingkarinya. Janganlah engkau berpaling darinya, sehingga kamu tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Bersabarlah bersamanya. Jangan bersabar saat berpisah darinya. Tidakkah engkau tahu bahwa orang yang bersabar itu akan berjaya? Demikianlah akal ini. Mengapa tergesa-gesa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu
dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kesabaran. Di dalam kesabaran terkandung banyak kebaikan dan kenikmatan, bahkan pembalasan yang baik, karunia dan kedamaian di dunia dan di akhirat. Engkau harus bersabar karena engkau sudah melihat kebaikan itu di dunia, dan kelak juga akan kau lihat di akhirat. Karenanya engkau perlu mendatangi orang-orang soleh serta melakukan kebaikan. Maka sungguh urusanmu akan menjadi beres. Janganlah engkau seperti orang-orang yang apabila sehat tidak mau melaksanakan, jika mendengar tidak mau mengamalkan. Ingat saudaraku, hilangnya agamamu karena 4 hal. Pertama, engkau tidak mengamalkan apa yang engkau ketahui. Kedua, engkau justru melakukan apa yang tidak engkau ketahui. Ketiga, engkau tidak mau mempelajari apa yang tidak engkau ketahui, sehingga engkau tetap bodoh. Dan keempat, engkau mencegah orang dari mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Saudaraku Al-Fakir, tampaknya engkau hanya mendatangi majelis-majelis zikir pada waktu longgar saja, tidak istiqomah. Engkau menolak nasihat para penceramah, bahkan engkau menganggap mereka salah, lantas engkau mentertawakan dan mempermainkannya. Jika demikian, sesungguhnya engkau berada dalam bahaya. Padahal sesungguhnya engkau berada dalam kekuasaan Allah. Bertobatlah kepada Allah. Janganlah engkau menyerupai musuh-musuh Allah. Ambillah manfaat dari apa yang engkau dengar, wahai Al-Fakir. Sungguh engkau telah terikat dengan kebiasaan mencari bagian dengan mengandalkan sebab dan melupakan 4 musabab dan tawakal kepadanya. Engkau harus memulai beramal dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menciptakan mereka untuk merusak, main-main, atau hanya sekedar makan, minum, tidur, nikah. Sadarlah, wahai orang-orang yang lalai, langkahkan hatimu kepadanya 1 langkah, maka dia akan melangkah kepadamu beberapa langkah untuk menjumpai para kekasih yang rindu. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Surat Al-Baqarah ayat 212. Itu saja yang bisa saya bacakan dari kitab Menjadi Kekasih Allah. Selanjutnya mudah-mudahan Allah memberikan dan menunjukkan mana di antara yang perlu untuk diperjelas dan difahamkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.